Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad wa barik wasallim. Ketemu lagi dengan Bapak Guru PAI. Insyaallah pada kesempatan ini, pada waktu ini Bapak ingin menjelaskan tentang judul baru, yaitu senangnya meneladani para nabi dan Ashabul Kahfi. Namun pada kesempatan ini Bapak ingin menjelaskan, memberitahu kisah Nabi siapa yang akan kita pelajari. Yakni yang kita pelajari adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Baik, di bagian A, mari kita amati gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar orang sedang berdoa, yang mana ini menunjukkan bahwasanya minta permohonan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adik-adik kalau mohon kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada gambar perahu sama gambar manusianya, di situ ada menandakan ingin berlayar melewati lautan. Yang ketiga adalah ada gambar orang sedang berdoa juga sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah gambar sedang sujud, sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama adalah bagian A, amati gambar tersebut, Bapak udah menjelaskan sedikit. Kemudian yang kedua adalah masuk ke materinya, yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Mungkin adik-adik sebagian udah pada tahu ya kisah Nabi Yunus alaihissalam, dan Bapak sekarang ingin mengulanginya lagi agar lebih tahu lagi. Simak dengan baik dan jangan pada bercanda ya, dengarkan dengan baik, harus semangat belajar. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan. Ternyata Nabi Yunus adalah nabi yang mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan. Nah, kalau kita mah mungkin yang kegelapannya malam doang sama mati lampu ya. Malam sama mati lampu, tapi Nabi Yunus alaihissalam mengalami kehidupan dalam 3 kegelapan. Kegelapan apa saja? Kegelapan yang mana yang pertama adalah ditelan di dalam perut ikan yang besar. Kemudian yang kedua adalah kegelapan di lautan. Di lautan kan gelap ya. Yang ketiga adalah di kegelapan pada malam hari. Nah, Masya Allah. Beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan, seperti telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya, yaitu surat ke-80 87. Jadi suratnya surat ke-21 ayatnya ke-87. Jadi Nabi Yunus alaihissalam meminta doa karena pernah meninggalkan kaumnya, umatnya. Ntar kita bahas habis ini, kita baca doanya dulu nih. Doanya di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo ulangi anak-anakku di rumah, adek-adekku di rumah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada penduduk yang nama penduduknya yaitu Ninawa. Jadi nama penduduk Nabi Yunus dulu itu namanya Ninawa, di wilayah Mosul, Irak. Jadi di wilayah Mosul itu di antara Irak ya, di negara Irak. Penduduk kampung Ninawan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ditolak oleh penduduk Ninawan tadi. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Jadi mereka memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Padahal sudah jelas Nabi Yunus alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang membawa ajaran yang benar. Mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Ternyata Nabi Yunus disinilah ada kemarahan yang mana diajak untuk beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan kekafiran, meninggalkan kepukuran kemusyrikan, susah. Jadi Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya. Kemudian Nabi Yunus SAW telah mengetahui ajab Allah Subhanahu wa taala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus SAW telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat. Nah, yang tadi yang kaumnya itu belum bertaubat, belum kembali kepada Allah. Dikarenakan Nabi Yunus alaihissalam, adik-adikku yang di rumah, anak-anakku yang soleh, meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus ini, maka kaumnya tadi baru mengerti bahwasanya kalau ditinggalkan oleh Nabi Yunus maka kaumnya akan mendapat musibah atau mendapat azab. Maka mereka segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tadi Bapak gambarkan di bagian A ya. Dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu diangkat dari mereka, dan mereka memohon pada Allah agar azabnya diangkat. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjauhi azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Dan alhamdulillah Allah menjauhi azab tersebut. Allah menghindarkan azab tersebut dari kaum Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam Quran dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu berfirman dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 98 yang akan Bapak bacakan, dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Yang artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nah, Nabi Yunus kaumnya pertamanya mau diajab karena tidak patuh kepada Nabi Yunus, tidak mau ikut ajarannya. Akan tetapi mereka bertaubat dan ingin kembali mengikut ajaran Nabi Yunus. Kemudian Allah hilangkan azabnya. Allah beri kesenangan kepada mereka. Kemudian kisah ini dilanjutkan adalah Nabi Yunus AS tetap meninggalkan kampungnya atau kaum tersebut karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Nabi Yunus AS pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat itu Nabi Yunus berada di atas kapal. Ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Jadi kapalnya oleng ya. Jadi kapalnya tidak karuan. Mulai keadaan demikian, nakhoda kapal meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan melempar barang agar kapalnya itu stabil, kapalnya itu baik-baik saja. Tetapi ketika barang-barang yang berat dilempar ke lautan, kapalnya masih oleng atau kapalnya masih bergerak terus kapalnya karena ombaknya besar. Tak lama kemudian ada pesuruh untuk mengundi orang, bahwasanya harus ada orang yang keluar dari kapal ini atau kapal laut ini. Maka undian tersebut dimulailah. Adik-adikku, undian tersebut dimulailah. Maka yang keluar dari undian itu adalah Nabi Yunus AS. Tak lama lagi kaumnya di dalam kapal itu nggak enak. Sebagian kaum di dalam kapal itu nggak enak, bahasanya jangan Nabi Yunus, ini kan Nabi. Kemudian diundi lagi kedua, sampai ketiga kalinya tetap di situ Nabi Yunus
tetap keluar namanya. Kemudian Nabi Yunus lompat daripada kapal tersebut, dan di situ sudah tersedia oleh Allah adalah ikan hiu yang besar. Kemudian Nabi Yunus ditelan oleh ikan hiu tadi, kemudian dibawa ke dalam air yang sangat-sangat dalam. Tidak penting berapa lamanya di dalam perut itu, yang penting Nabi Yunus AS pernah tertelan oleh ikan besar dan cukup hampir lama ya. Kemudian setelah oleh Allah beri petunjuk ikan itu, maka ikan itu menepi ke tepi lautan dan mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam. Dan katakanlah bahwa Nabi Yunus tidak tersakiti dan tidak patah tulangnya dan tidak sakit, karena itu atas kehendak izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mencontoh sikap Nabi Yunus alaihissalam yang selalu untuk mengoreksi diri agar tidak meninggalkan kaumnya. Kalau kita lagi marah ke orang tua, ke siapa, jangan tinggalin rumah, jangan ngambek, jangan pulang ke rumah orang lain, itu tidak boleh. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.